Es teh manis kalau jadi orang maaf ya. Tadi kedengeran kayak masuk ya. Itu apa? Dan ada itu tadi Apa nama pimpin dalam doa? Ya, berdoa dulu. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami sudah dapat berkumpul di kelas ini dengan tubuh yang sehat. Tuhan berkati kami ingin memulai pelajaran kami, berkati kami dari awal hingga akhir pelajaran. Dan berkati juga guru-guru yang ingin mengajar kami yang agar kesabarannya lebih ditambah lagi. Itu selalu amin. Amin. Tapi nggak ketawa. Kalau orang tuh sama. Ini doang itu masih kesempatan biar gue belajar. Cuma ketawa bikin kesabaran. Kenapa ya lo? Apa? Ya lu saking kesusahannya langsung dia harus sabar jadi. Iya. Baik kan? Baik. Gara-gara gue tuh kalau deh. Berarti 18 orang yang hadir ya? Oke, selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. How are you? Saya. How are you? Good. Very well. Semangat kan belajar ya? Amin. Bagus. Kemarin kita sudah belajar mengenai tentang bapak nama apa? Menjadi pribadi dewasa. Membuat menjadi pribadi dewasa. Sekarang kita masuk di bab 7, yaitu tanggung jawab sebagai pribadi dewasa. Tanggung jawab sebagai pribadi dewasa. Ini merupakan sebuah apa ya, kalau dibilang tuh tanggung jawab itu sebuah pegangan yang cukup menjadi peran untuk kita semua. Pribadi dewasa itu merupakan orang yang cukup matang, bukan berdasarkan dari umur. Betul kan? Betul. Pribadi dewasa adalah orang yang cukup matang dari cara perlakuan.
Oke. Pribadi dewasa. Kata dewasa dapat diartikan sebagai kemampuan untuk berdiri sendiri, menentukan tindakan sesuai dengan kedewasaannya, dan melepaskan diri dari ketergantungan dengan orang lain. Berarti didefinisikan di sini bahwa dewasa itu dia harus bisa mengambil keputusan dengan baik dan tidak bergantung dengan orang lain. Jika kalian belum dewasa, maka dikategorikan masih hidup bergantung dengan orang lain. Contohnya, kamu masih digantung dengan orang tua. Dari mana sumber jajan kalian? Orang tua. Kalian belum bekerja, maka kalian masih harus patuh kepada orang tua. Apakah bisa dewasa oleh keadaan? Bisa, yaitu faktor ekonomi. Kebanyakan anak zaman sekarang usia 11 tahun sudah disuruh mengamen, bekerja. Terkadang di Indonesia umur 11 tahun bukannya dididik, malah dipekerjakan sebagai pengamen ondel-ondel. Benar kan? Ada yang salah? Kita berbicara realita. Secara hukum orang dewasa adalah mereka yang sudah berusia 21 tahun, belum menikah maupun sudah menikah sampai pada 40 tahun. 21 tahun di sini kebanyakan masih single. Ada yang 21 tahun udah nikah, pas di umur 25 tahun cerai. Karena apa? Kematangan dalam dirinya belum sempurna. Ego sama ego saling bertemu. Suatu hari jika Vito menikah dengan pasangannya, di umur, Vito umur berapa Vito? 14 15 tahun. Jika kemudian hari Vito berumur 25 tahun, lalu dia menikah dengan seseorang perempuan di umur 17 tahun, maka yang akan terjadi adalah perbedaan pola pikir. Vito memiliki pikiran tujuan untuk hidup yang mapan, sedangkan perempuan ini masih hidup bersenang-senang. Masih bisa mengikuti ya pelajaran ini ya. Jadi definisi dewasa itu adalah tidak bergantung dengan orang lain. Bahkan di umur 30 tahun sampai 40 tahun banyak orang tua yang belum dewasa. Maksudnya apa? Pola pikirnya. Ketika seorang anak menanyakan kepada orang tuanya, "Pak, Ma, ini bagaimana cara melakukan pemecahan masalah seperti ini?" Orang tuanya bilang, "Kamu harus bisa pecahkan sendiri." Bukan seperti itu jawabannya, namun dia harus kasih clue. Apa clue-nya? Contoh dari permasalahan matematika. Jika dia tidak bisa mengerti manipulasi, maka dia harus kasih contoh yang baik. Bagaimana contoh yang baik? Kasih clue-nya. Oke? Tampaknya sebelah kanan saya agak ini satu stadion ya. Oke, kita lanjut. J.S. Anderson ini merupakan sebuah pandangan para ahli yang dimana menyebutkan 7 ciri-ciri orang dewasa. 7 ciri-ciri orang dewasa. Yang pertama, berorientasi pada tugas. Artinya fokus pada pekerjaan yang dilakukan.
Kamu adalah seorang siswa. Pekerjaanmu apa? Mengerjakan pekerjaan sekolah. Seorang siswa harus mengerjakan pekerjaan sekolah. Apa itu? Tugas. Jika tugas tidak bisa selesai dalam 1 minggu, maka dikatakan siswa tersebut manajemen waktunya sangat kacau. Kedua, memiliki tujuan yang jelas. Artinya apa yang hendak dicapai harus jelas. Kebanyakan kita semua tidak mempunyai tujuan yang jelas. Hidup asal sembarangan hidup. Ada yang hidup megang HP 1 harian, main Mobile Legends, PUBG, Free Fire, apalagi main Stumble Guys, Super Sus, Among Us. Mulai dari sekarang kita harus mempunyai tujuan yang jelas. Bintang, apa tujuan hidupmu? Bintang, apa tujuan hidupmu? Belum ngerti. Jadi tujuan hidupmu itu, ini kan kamu sekarang udah kelas 11 kan? Kelas 11 dan 12. Di 12 inilah mempunyai tujuan yang udah harus jelas. Dari sekarang kamu harus sudah memikirkan, kamu dari masa SMA ini mau berlanjut kuliah atau menentukan pekerjaanmu di masa depan. Itulah yang namanya tujuan hidup. Jika kamu keluar dari SMA, seumpama keluar dari SMA masih ngangong-ngangong, gak tahu ngapain, terus andalkan Tuhan, tanya kepada Tuhan. Pak, tapi Tuhan jawabnya lama doa saya. Kamu yang atur Tuhan atau Tuhan yang atur kita? Sekarang yang menjadi pertanyaan saya, kamu yang atur Tuhan atau Tuhan yang atur kita? Waktunya Tuhan atau waktunya kita? Jadi harus memiliki fondasi untuk berdoa. Pak, apakah harus berdoa setiap hari? Berdoa harus setiap hari. Contoh, kamu pagi nih bangun tidur doa, bangun tidur berdoa sekaligus merefleksikan. Hari kemarin saya melakukan hal ini, terus hari ini saya harus lebih baik lagi. Supaya apa? Tujuan hidup kalian itu dari start A sampai ke start C itu harus benar-benar berjalan dengan baik. Apakah perjalanan hidup itu lurus? Seperti menaiki sebuah perosotan. Perosotan lurus ya, ada yang bengkok ya? Ada yang bengkok. Naiklah perosotan yang bengkok itu, maka ujungnya juga akan lurus. Jika perosotan itu bengkok, terus menerus bengkok, maka kepalamu pusing. Bagaimana cara memecahkan hal itu? Perhatikan baik-baik. Di sini saya akan mau kasih solusi bahwa tujuan hidup yang jelas itu dimulai dari diri sendiri. Yang pertama, kamu harus berdoa. Terus yang kedua, berusaha, yaitu supaya nilai kalian di kelas 11 ini memuaskan. Jika di kelas 10 nilaimu hancur, contoh dapat 60-70, hancur. Di kelas 11 harus naik minimal 85. Di kelas 12 harus lebih lagi. Pak, tapi itu nilai gak berpengaruh. Woi, nilai berpengaruh. Jika kalian di dunia kerja kayak ijazah nggak penting, kamu nggak dapat ijazah SD atau SMP ditolak dari perusahaan. Nilai nggak penting Pak. Terus bagaimana kamu mengukur intelektual kamu kalau nggak ada nilai? Sampai sini paham? Yang ketiga adalah mampu mengendalikan perasaan, artinya memiliki pengendalian diri yang baik. Di sini adalah salah satu kelemahan dari kita semua.
perasaan kita, jika kita disinggung, maka kita langsung apa lo? Perasaan kita di obrak-abrik, awas lo pulang dari sekolah di gerbang buat tungguin lo. Para cewek-cewek juga biasanya main dalam circle. Oh, circle, oh ya. Good job lah ya bahasa Inggris kalian. Circle kalian itu, jika satu circle kalian bermasalah dengan circle yang lain, maka kalian akan mengadu perasaan. Bagaimana kalian untuk bisa mengatur perasaan? Kenapa menunjuk teman? Perasaan dia lagi kacau? Gak kacau ya? Semoga harimu lebih baik ya. Amin. Pray for the Oke, kita lanjut. Bagaimana cara mengendalikan diri supaya perasaan itu tidak gampang terbawa emosi? Contoh, boleh dong satu orang beragam buat saya. Satu cewek, satu cowok. Silakan. Nanti saya buat ilustrasinya, boleh? Siapa yang mau di sini jadi kelinci percobaan? Maksudnya percobaan aja. Di depan sini. Iya. Justin, ayo. Atau mau saya tunjuk atau dari diri sendiri? Biasanya kalau ditunjuk itu jantung mendadak hidup. Ayo, boleh salah satu cewek dan cowok. Katanya aku mau Coba yuk. Saya di sini akan bermain perasaan, oke? Cepat. Ayolah, come on. Oh, bahaya. Boleh dari dirimu? Gak apa-apa, ayo. Satu orang laki-laki, boleh? Kasihan si Justin. Save Justin. Ayo. Ayo boy, ayo. Hey man, oh man. Ayo siapa? Satu orang saja. Ayo. Yuk. You. Bisik. Dia berarti dia. No. No, you. My hair. Apa nih? Apa nih? Excuse Apa nih? Gue nggak mau nih kalau aneh. Disuruh 3 angka. Des. Tahu gua. Terakhir X. Apa sih? Dari tadi. Di. Oh ya. Justru yang kelihatan Pak itu cuma di luar negeri Pak. Just yourself. Oke, lihat di sini ya. Oke. Saya akan mengendalikan perasaan. Oke? Lihat baik-baik apa yang terjadi. Say I love you. Aku cinta. Lihat baik-baik. Hey. Enggak, no. Kamu di sini. Gak mau. Harus mulai. Des. Oke. Saya akan bertindak untuk mengendalikan perasaan di antara dua orang ini. Perhatikan baik-baik. Mulai bertindak. Yes. Please guys. Oke. Apa respon perempuan
tersebut? Iya. Iya, ibaratkan guys. Apa responnya? Jijik. Mukanya. Satu. Oke. Dia merespon seperti orang yang agak flat. Flat. Datar. Datar karena apa? Dia kaku. Karena apaan? Kok tiba-tiba menyatakan. Yang kedua, ada dua pikir perempuan, yaitu baper. Dia di sini memang tidak akan merespon dengan cepat. Namun pas di rumah nanti dia akan mengulas pikiran. Seperti bintang yang mengungkapkan, aku suka sama lu. Kalau gentle nggak kayak gitu caranya. Amen, amen. Will you marry me? Ah itu baru. Jadi kayak gitu. Bagi contoh ya. Oke. Ini yang namanya perasaan. Bintang jika tidak mempunyai perasaan, maka hidup akan flat. Kenapa kebanyakan orang mati rasa setelah habis putus? Itu bukan mati rasa, tetapi sebagian dari dirinya sudah ada di pihak perempuan. Kamu menjalani hari-harimu, boleh silakan duduk. Kenapa dirimu setelah putus, dirimu terasa hambar? Karena bintang di dirinya bintang ada di dia, dirinya dia ada di bintang. Ingat, itu hanya ilustrasi ya. Ilustrasi, karena itu ada hubungan dengan batin. Batin. Coba kalau misalnya bintang tidak bisa mengendalikan emosional, jika kamu ditolak sama dia, maka kamu akan emosi, menyesal. Pukul. Enggak. Lagi-lagi dia akan memilih orang lain untuk dilamar. Halo, perempuan. Kenapa? Dia cinta. Oke ya, itu caranya untuk mengendalikan perasaan seseorang. Banyak lagi cara mengendalikan perasaan seseorang. Jika saya merusak ini, contoh saya merusak ini, kalian langsung Oke. Bagaimana cara melatih itu? Saya akan merusak ini. Ya, contoh saya akan merusak ini. Namun kalian semua jadi emosi. Karena apa? Karena kalian buat ini penuh dengan susah payah dan usaha. Begitu juga dengan bintang. Jika bintang berusaha untuk mendapatkan hatinya dia, maka si bintang akan mencari cara untuk menemukan kondisi hatinya si siapa namamu? Lupa. Predela. Tadi siapa? Desquit. Oke, Desquit. Oke. 7 cara untuk menjadi dewasa menurut JS. Yes, Anderson. 7 ciri-ciri orang dewasa. Yang keempat adalah bersikap objektif. Oke. Semua fokus ke sini. Bagaimana caranya untuk bersikap objektif? Artinya sesuai dengan kenyataan. Oke. Salah satu dari kalian menilai saya.
Salah satu dari kalian menilai saya secara objektif. Boleh? Boleh. Salah satu dari pihak laki-laki dan perempuan melihat dari pengajaran saya seperti apa? Ayo. Objektif ya, kalian menilai saya kurang lebih juga jalan beberapa minggu di sini. Betul? Sesuai dengan kenyataan, bersikap objektif. Betul? Ayo. Salah satu dari kalian mewakili, ketua kah, wakil kah, atau DPR ada di sini, silakan DPR, objektif saya. Ayo. Boleh dari siapa ya? Jangan ngomong di sini, introvert. Oke. Salah satu aja dari kalian. Nilai saya bersikap objektif sesuai dengan kenyataan. Gak apa-apa. Kalian menilai orang itu secara nyata. Baru 2 kali di situ udah menilai dengan cepat. Oke, kebanyakan dari kalian menilai pacar itu ketika sudah 1 tahun. 1 bulan kalian nggak bisa mengevaluasi. Dalam 1 bulan itu kalian udah bisa melihat diri pacarmu seperti apa. Bahkan 2 minggu pun, 2 minggu pun itu harus sudah bisa menilai dengan cepat. Yo. Yo keluar. Ayo ya. Bapak. Au. Ayo. Salah Salah satu. Belakang siapa disuruh castingnya? Jeremia. Nilai saya secara objektif, maka saya akan mengevaluasi diri saya. Ya. Oke, dengarkan. Menurut saya sih kok maksa ya. Dari jokesnya, dari juga maksa. Kita bisa ketawa kok maksa sih. Masih maksa. Jadi aku harus diluasin. Jadi saya Dari pihak perempuan, oke, saya akan mengevaluasi dari pemikiran Jeremia. Oke, perempuan. Berarti, ayo perempuan. Ayo. Paling jarang. Tadi ada yang bilang saya secara nyata bahwa diri saya itu terlalu kaku atau maksa ketika memasuki untuk pelajaran ini dan menuntut kalian untuk sempurna seperti apa yang saya harus jelaskan. Dan dari perempuan mungkin ada yang sama dengan Jeremia atau bagaimana? Freedom. Nando gila. Ayo. Dirampak gila. Nilai saya bersikap objektif. Ini kalau soal pemikiran Bapak, opini Bapak itu Bapak kayak mindsetnya kokoh gitu. Udah deh. Jeremy Kayak gitu. Answer. Oh, Jeremy eh, Opinion.
penghargaan materi, Bapak juga udah ternyata kayak udah mendalami materinya, kayak udah riset sebelumnya. Gitu dong. Oke, ternyata di sini mempunyai dua pemikiran yang berbeda. Oke, Jeremia, saya akan memperbaiki diri saya dan kamu semuanya saya akan memperbaiki diri saya. Bagaimana caranya supaya kalian bisa nyaman dalam mengajar. Kalian juga bisa menerima materi dengan baik dan juga saya bisa keluar dari kelas ini. Kita semua saling mengerti. Kayak sikap tanggung jawab inilah yang saya harus pegang. Oke, boleh? Oke. Boleh ya? Yang kelima adalah menerima kritik dan saran. Menerima kritik dan saran artinya terbuka terhadap kritik dan saran demi perbaikan. Itulah tadi saya membahas tentang bersikap objektif, menilai saya, lalu saya dikritik oleh kalian, mewakili. Oke? Kenapa banyak orang-orang tidak bisa menerima kritik? Karena dia penuh dengan egois. Egoisnya karena apa? Yaitu memaksakan pemikirannya seperti Jeremia bilang tadi, memaksakan pemikirannya. Jer, menurutmu kenapa saya memaksakan pikiran kalian? Ya, kenapa? Mungkin Bapak pengen kita bisa jadi lebih baik. Secara perlahan, kamu akan menumbuhkan mindset kamu dengan pelan-pelan. Mungkin untuk saat ini kamu tidak mengerti apa yang saya katakan. Kemungkinan di hidup yang akan datang, kalian akan, wah ini ada guru salah satu, contohnya Pak Ronald, guru salah satu yang menurut saya, ingat ya, beda-beda guru loh. Ada guru yang terlalu serius tapi nggak bisa masuk. Ada juga yang tidak serius tapi bisa masuk. Nah itu harus bisa bagaimana caranya gitu loh. Dan ini penting bagi kita semua. Jika kalian dikritik oleh para guru di saat menerima rapot, rapot adalah penentu hidup kalian. Hidup dan mati kalian ada di tangan guru. Hidup dan mati kalian ada di tangan guru. Kenapa saya bisa mengatakan itu? Guru juga menilai objektif kalian. Oke, saya akan membuat kritik untuk perbaikan di kelas ini. Oke, bisa? Bisa. Ya. Saya akan mengkritik kelas ini. Satu, jika pelajaran saya sudah mau masuk, ya, tadi Pak Sugeng bilang sama saya, Pak, mereka masih ganti baju, tunggu sebentar. Pak Sugeng bilang sama saya, Pak, tunggu sebentar, anak-anak masih ganti baju. Saya udah menunggu dan itu beberapa menit lah ke depan, itu masih nunggu. Ketika saya keluar ruangan, ada salah satu siswa nongol dari pintu ini. Dan, masuk lagi. Kenapa? Gitu loh. Padahal saya baru jalan cuma memastikan. Kalau misalnya kalian udah siap, sampai. Gak ada yang menyampaikan, makanya saya selalu on time kalau mengajar. Kalian juga minta pulang cepat kan? Saya juga ngajar harus cepat. Guru-guru lain juga begitu, hargai mereka. Kalau mau dihargai diri kalian, hargai juga orang lain. Oke? Saran buat dari saya, kalian memang masih keras kepala. Jika kepala kalian lembek, maka kalian hancur di tanah. Ya. Ingat, kepala itu harus keras, tidak lembek seperti bayi. Bayi masih baru lahir, lembek lah kepalanya. Lembek banget. Ya. Maka ingat, keras kepala itu bukan kepala yang sekarang yang benar-benar utuh, keras. Namun pikiran kalian itulah yang harus tidak untuk dikeraskan. Bisa
menerima pendapat dari orang lain. Suatu saat kalian akan mengerti menjadi seorang guru. Bagaimana menjadi seorang guru itu? Orang yang tanpa tanda jasa. Kalian nyanyi terpujilah wahai engkau, namamu akan selalu hidup dalam batu nisan, bukan. Jadi seorang guru itu dia pahlawan tanpa tanda jasa. Maksudnya apa? Kalian di sini nerima ilmu, kalian nerima doang, catat. Habis itu jika ada ujian tinggal buka buku. Kita masih membuat lagi soal buat kalian. Kita memikirkan bagaimana cara kalian untuk bisa mengikuti ujian dengan baik. Bagaimana pemikiran kalian cewek dan cowok ini berbeda. Ada yang lemah, ada yang intelek banget, jenius. Seperti Jeremy Olive. Oke. Saran dari saya, kembangkan kelas kalian ini seperti kelas seorang para ahli. Bisa? Bagaimana Pak caranya? Kalian ciptakanlah hal-hal yang positif. Contohnya seperti buat ini tadi. Ini pas masuk kelas saya kaget. Rapi. Istilahnya ini kayak rak sepatu. Ternyata bukan rak sepatu. Rak buat taruh HP, taruh apalagi tadi kipas angin, ya kan? Buatlah kelas kalian ini aktif. Lampu ini nyala gak? Enggak ya? Nyala. Cobalah kalian kembangkan kelas ini bagaimana supaya para guru dan kalian semua bisa nyaman. Oke. Yang keenam adalah bertanggung jawab, mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang dipercayakan. Saya belum pernah memberikan tugas bagi kalian kan? Saya sengaja tidak memberikan tugas, namun tugas saya itu adalah sebuah evaluasi dari diri kalian. Ingat, guru yang baik itu sebenarnya memberikan tugas dan tambahan. Namun sekarang pemerintah sudah mewajibkan untuk tidak ada pekerjaan rumah lagi. Bagaimana caranya buat kalian berpikir keras? Ya saya taruh di materi ini. Berpikir lebih keras supaya kalian tidak menyesal di kemudian hari. Jujur saya SMK jurusan administrasi perkantoran. Akuntansi saya kuasai. Teknologi seperti coding itu saya kuasai. Namun saya tidak tahu kenapa menjadi seorang guru seperti ini. Dan saya harus melatih diri saya untuk berkomunikasi dengan kalian. Tentu watak kalian itu sama saya berbeda. Saya pendiam namun seperti Bapak Ronald. Pendiam namun berisi. Berisi namun dia berisi gak guna. Berisi dia nggak guna. Karena apa? Tong kosong nyaring bunyi. Tanggung jawabmu adalah mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang dipercayakan. Pasti dari kalian semua mempunyai tugas dari semua para guru. Matematika yang sulit, apa kalian sudah dapat itunya? Materinya dari matematika. Udah dapat XYZ ya? Apa sih itu? Lupa lagi. Matrikulasi bukan sih? Matrix. Udah dapat? Matrix terus apa lagi tuh? Yang algoritma. Logaritma. Dapat nggak? Dalam dunia coding, logaritma sangat dibutuhkan. 0,05 benar kan? Logaritmanya seperti itu kan? Nah, dalam dunia khususnya sebuah coding itu mempunyai makna terpenting di dalam memecahkan kata sandi seseorang. Kebanyakan hacker itu otaknya profesional.
Kenapa dia bisa menerobos jaringan di Indonesia? Contohnya Biorka. Biorka adalah jaringan di salah satu luar negeri, bukan di Indo. Kalau berdasarkan dari perselancaran dari saya. Oke. Biorka itu adalah salah satu mata-mata dari dalam institusi Indonesia juga. Contohnya, saya memilih Vito untuk menjadi agen FBI. Kalau di Indonesia namanya BIN, Badan Intelijen Negara. Sangat jarang untuk bisa menjadi Badan Intelijen Negara. Mungkin kemungkinan Vito akan menjadi seorang agen intelijen. Bintang, Jeremia, siapa lagi yang di sini mau jadi anggota intelijen? Kalian harus bisa berpikir dengan keras. Latihlah dari sekarang pola pikir yang sangat tajam. Semester 12 kalian buat ini ya, karya ilmiah ya? Enggak? Atau UN? UN enggak kalian? Tahun ini UN enggak? Enggak ada UN lagi? Berarti cuma ujian sekolah ya? Perlu banyak dievaluasi sistem pendidikan di Indonesia. Karena setiap kali ganti presiden, ganti kurikulum. Perlu kalian pahami. Saya mengajar kayak begini, saya menyesuaikan dengan kurikulum yang dibuat pemerintahan. Jika kalian, ini jatuhnya kayak pemerintah itu memaksa para guru dan juga siswa. Siswa juga sangat dirugikan. Justru sekarang siswa makin dipermudah. Zaman dulu, kalau kita lihat pendidikan itu sangat keras. Sekarang nggak bisa main lagi penggaris, menghapus, nggak bisa lagi. Karena apa? Kalian itu sudah dewasa menurut pemerintah. Kalian punya orang tua di rumah masing-masing kan? Nah, orang tua kalian boleh memukuli kalian, tapi para guru bolehlah menjewer kalian, menjewer doang. Tapi kebanyakan sekarang sudah melapor kepada pihak berwajib, polisi. Bagaimana cara membentuk kalian dengan materi ini? Bisa memiliki pandangan yang luas akan tanggung jawab hidupmu. Apa yang kita tanam hari ini, apa yang kita lakukan pada hari ini, kamu akan menuai yang akan datang. Ingat, jadilah orang yang baik. Tapi Pak, orang baik sekarang berubah menjadi jahat. Jangan ikuti yang itu. Tetaplah berbuat baik sampai namamu dikenang orang. Pahlawan sekarang dikenang baik gak? Soekarno Baik. dikenang kan? Padahal anak-anaknya termasuk Puan Maharani, salah satu ketua di DPR. Tapi lihatlah bagaimana sosok pemimpin ini, pahlawan ini, anaknya bisa jadi anggota DPR, tapi bapaknya yang dikenang baik, namun anaknya yang menjadi batu sandungan. Kebalikannya kan? Kita harus benahi seperti itu. Jika orang tua kalian bilang jahat, no bro, itu bukan jahat. Orang tua kalian itu bukan jahat. Orang tua kalian itu sayang. Sama seorang guru juga sayang kepada kalian. Jika kalian dihukum ngepel, nyapu, itu sebenarnya tanda sayang. Kalau saya nggak sayang sama kalian, saya nggak akan memarahi kalian. Saya nggak akan membuat kalian untuk panas di kelas ini, kritis. Ya, apalagi kalian IPA kan berat. Kenapa kalian memilih jurusan SMA IPA? Iya Pak, saya bisa supaya bisa masuk ke instansi negeri di pemerintahan. Lah, apa urusannya dengan IPA? Gak ada guna bro. SMK sekarang malah lebih dipakai. Tapi dia langsung kerja. SMA nggak bisa langsung kerja. Kebalikannya kan?
Tapi ingat, kalian mempunyai pikiran yang jenius, langsung kalian direkrut oleh perusahaan yang ternama. Bagaimana caranya? Kalian menjadi seorang dari sekarang orang yang belum terkenal. Ingat, kalian harus bisa memiliki rasa berpikir dengan kritis. Yang ketujuh adalah menyesuaikan diri, artinya fleksibel dan mampu menempatkan diri di setiap keadaan. Ini sangat sulit bagi orang introvert. Menyesuaikan diri. Kenapa harus menyesuaikan diri? Salah satu contohnya adalah karakter. Karakter kalian semua berbeda sama saya. Saya harus bisa menyesuaikan diri dengan kalian. Bagaimana cara menyesuaikan diri dengan baik? Tirulah seperti bunglon. Bunglon jika ditaruh di tempat yang berwarna biru, dia akan dengan cepat merubah warna kulitnya menjadi biru. Artinya dia bisa memiliki pergaulan yang sangat cepat untuk mencari informasi. Saya masuk di kelas ini mencari informasi lebih cepat. Bagaimana kelakuan kalian, dan saya melacak dari kalian semua supaya saya memberikan materi kayak gini, melacak sampai di mana kalian untuk bisa menangkap sebuah alur pemikiran dari saya, dan juga saya bisa mendapat pikiran kalian. Oh, ini jenius nih. Oh, ini bisa nih dia mengikuti perlahan. Oh, ini agak lambat nih. Bagaimana cara menolongnya yang lambat? Pelan-pelan saya mengajarkannya. Makanya saya setiap di akhir ada yang mau bertanya, gak ada, sayang sekali kalian situ. Sangat disayangkan. Pertumbuhan pribadi dewasa terjadi secara menyeluruh, yaitu melalui cara berpikir, sikap, dan perilakunya. Dewasa, ingat itu tulisan yang merah, meskipun usia seseorang bertambah, namun belum tentu bertambah kedewasaannya. Ini sangatlah realitas terjadi. Menjadi dewasa itu adalah sangat-sangat dipertaruhkan. Masih remaja aja kalian udah dipertaruhkan kan? Apa yang dipertaruhkan dalam masa remaja? Apa yang dipertaruhkan dari masa remaja? Mental. Mental sangat dipertaruhkan. Kalian ketemu sama orang dewasa, kalian menghadapnya beda kan? Begitu juga dengan orang dewasa. Ketika jadi dewasa itu cukup sulit. Jadi dewasa cukup sulit. Orang tua kalian tuh udah orang tua. Kalian masih remaja, apa sih lu pak? Lu nggak ngerti kayak gini lu. Bodoh banget sih lu pak, teknologi doang kayak gini nggak bisa. Ingat, orang tua kalian tuh dulu nggak pakai handphone. Justru kalianlah yang menjadi fondasi utama. Ya, ajarlah orang tua kalian. Kalian bisa berjalan karena orang tua. Loh, kamu dari bayi mau tiduran terus di kasur? Ya enggak kan? 1 tahun aja udah bisa berjalan, syukur. Ada yang sampai 3 tahun baru bisa jalan. Kalian bisa berdiri tegak kayak gini langsung tentang orang tua. Kacau. Ingat ya, kalian akan menjadi orang tua di masa depan. Kalian juga mempunyai seorang yang bertanggung jawab. Materi inilah yang menjadi fondasi kita semua untuk belajar menjadi pria yang tangguh dan wanita yang tangguh. Kalian akan menjadi orang tua.
Pendidikan agama itu adalah fondasi utama dalam kehidupan, termasuk juga dalam moral. Kalian berkelakuan buruk, kalian akan ditentukan oleh SKCK, surat keterangan catatan kepolisian. Kenapa diminta pekerjaan SKCK? Supaya kalian itu diatur oleh negara. Jika kalian sudah kena penjara di umur 20 tahun, 19 tahun, masa depan kalian itu udah gak bisa kemana-mana. Kamu bergerak ke sini diminta SKCK, ya gak lolos. Bergerak ke sini SKCK lagi, gak lolos. Dari sekarang tuh kelakuan yang diperbaiki, bukan lagi kayak orang yang hidup sembraut. Jadi dewasa, saya mau katakan di sini, jadi dewasa itu sangat sulit. Kalian masih muda, ya bilanglah, saya masih muda Pak, mau puasin masa muda saya dulu. Oke silakan, saya bilang silakan, sebebas-bebasnya. Namun jangan sampai terjerat dengan yang namanya narkoba, rokok, minuman keras, bukan minuman air putih, minuman keras. Jika kalian sudah menyentuh hal itu semua, cepat-cepatlah berbalik. Tidak ada alasan untuk tidak bertobat. Pak, tapi susah Pak megang rokok dalam 1 hari 2 batang. Bagaimana Pak caranya Pak? Coba kamu cari yang namanya solusi untuk, kebanyakan katanya bilang minum susu buruan, gak ngaruh. Kecap gak ngaruh. Dari diri kalian sendiri. Saya yakin kalian semua harus mempunyai paru-paru yang bersih. Supaya apa? Kalian hidup sehat. Di umur 40 tahun kalian akan chaos, hancur. Badan kalian hancur. Bagi perempuan juga ya. Perempuan kebanyakan zaman sekarang sudah ada yang merokok. Saya bergaul dengan perokok loh. Saya namun perokok pasif menghirup udara mereka. Bagaimana saya melakukan untuk tidak terjerat itu? Saya harus menghindari udara rokoknya. Saya tidak mau melarang kalian untuk bergaul dengan orang perokok, namun efek sampingnya lebih besar daripada perokok yang aktif. Oke? Saya mau tanamkan kepada kalian, menjadi dewasa itu tidaklah mudah. Tidak mudah. Habiskan masa muda kalian dengan hal positif, berkaryalah. Di masa tua akan menuai yang lebih baik. Ciri pribadi yang bertanggung jawab adalah 1, takut akan Tuhan. Tuhan adalah kedaulatan dari semua ciptaannya. Jika kalian tidak takut akan Tuhan, akan habis kalian. Kiamat sudah pernah terjadi belum? Di dalam Alkitab kiamat sudah pernah terjadi belum? Kiamat sudah pernah terjadi di Alkitab di zaman Nuh. Tahu peristiwa air bah? Nah, itulah tanda kiamat. Dari Kain dan Habel. Kain Habel kan? Kain membunuh si Habel. Tinggal si Set. Ada 3 kan keturunannya. Kalau kita melihat dari Alkitab, penting nih buat kalian. Kalian baca Alkitab pasti kebanyakan masih malas ataupun ogah. Nah, penting buat kalian. Termasuk diri saya masih bolong-bolong membaca Alkitab. Kain, Habel, dan Set ini adalah 3 keturunan yang dicintai Tuhan pada belum berdosa. Oke? Adam dan Hawa bersetubuh melahirkan si Kain dan Habel serta si Set. Nah, Kain membunuh si Habel. Sisa si Set. Nah, dari si Set inilah dia memanggil nama Tuhan di Kejadian pasal yang keempat. Kalian bisa membaca di situ semua di dalam Alkitab. Itu Kejadian pasal keempat adalah peristiwa yang sangat tragis kalau dibilang. Kain membunuh Habel dan Set merubah zaman. Tapi Set juga tidak bisa menyelamatkan. Yang ada Nuh yang dipilih Tuhan untuk
menyelamatkan sisa manusia. Siapa aja? Nabi Nuh 3 orang, anaknya 3 orang, mantunya. Sebagai ciptaan Tuhan, kita harus takut akan Tuhan. Apa definisi takut akan Tuhan? Bukan takut kepada Tuhan kayak jump scare gitu, bukan. Namun segala tindakan kita diatur oleh Tuhan. Pribadi dewasa dan bertanggung jawab meyakini bahwa Tuhan melihat dan memperhatikan segala aktivitas yang dilakukan manusia. Orang tua kalian kan sangat jauh nih dari kalian, betul kan? Kalian di sekolah, orang tua kalian masih di rumah. Saya nggak tahu anak saya mau ngapain di luar. Orang tua, anggaplah orang tua kalian itu seperti Tuhan dan kalian adalah ciptaannya. Betul atau betul? Ya kan? Nah, jadi silakan waktunya. Jadi takut akan Tuhan itu bisa kalian miliki dari sekarang. Gimana caranya? Segala tindakanmu yang sekarang aturlah. Saya juga masih belajar bagaimana caranya untuk menjaga otoritas. Gak apa-apa kalian tidur di kelas saya, gak apa-apa. Asalkan ingat, kalau kalian tidur kalian harus mengerti ya. Jika ujian kalian harus mengerti. Gak apa-apa. Gus Dur pun tertidur saat rapat, namun dia bisa menangkap sebuah opini dari semua orang. Kalau otak kalian jenius, okay? Yang kedua adalah memiliki sikap menghargai. Pribadi yang bertanggung jawab itu memiliki sikap menghargai. Maksudnya bagaimana? Pribadi yang mampu untuk menerima keberadaan dan mengakui hak orang yang ada di sekitarnya. Adakah di sini kalian membedakan kasta antara kaya dan miskin, antara pintar dan kurang? Semua itu masih dibentuk. Ingat ya, manusia itu cenderung pintar sebenarnya. Manusia itu pintar, cuman dari kitanya yang sangat jarang untuk melatih diri. Oke, yang pertama, siapa yang manusia di muka bumi ini, siapa yang paling pintar? Yang pertama, di seluruh ciptaan Tuhan ini siapa yang paling pintar? Yohanes. Yesus. Yang kedua, Yohanes. Salah. yang kedua adalah iblis. Ingat waktu Lucifer jatuh, dia ingin sama seperti seorang pencipta. Iblis pandai menipu. Istirahat. Nanti ada lagi ya. Tadi masih 9.45 loh. Hah? Jam 10 Pak. Jam 10 kan? Oh udah. Oke. Jadi Anjay. untuk sekian kelas hari ini, pimpin dalam doa. Oke. Amin.